Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok yang akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Penerapan Teknologi Informasi dalam Perencanaan Perpustakaan Digital. Di next slide. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Anggota pertama ada Davi Putra Alfarezi, yang kedua ada saya sendiri, Muhammad Raditya Firmansyah, yang ketiga ada Valendi Abis Pakpahan, dan yang terakhir ada Abdurrahman Fadli. Bisa di next slide. Agenda dalam presentasi kali Agenda dalam presentasi kelompok kami kali ini, yang pertama ada pendahuluan, selanjutnya ada tujuan utama, lalu ada ERD, selanjutnya ke pembuatan basis data dan tabel, lalu ada DML, DQL, dan DCL, selanjutnya ada aljabar dan kalkulus relasional, dan yang terakhir kesimpulan. Di era digital, data menjadi aset penting yang harus dikelola secara efisien. Perpustakaan Hogwarts masih menggunakan sistem manual yang menyebabkan duplikasi dan kehilangan data. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan sistem basis data yang mampu menyimpan dan mengelola informasi secara terstruktur dan akurat. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kami merancang sistem perpustakaan digital berbasis database relasional agar pengelolaan informasi menjadi lebih tertata dan efektif. Di next slide. Oke, slide selanjutnya saya serahkan ke Davi Putra Alfarezi. Padanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Muhammad Raditya Firmansyah atas kesempatannya. Izin melanjutkan untuk selanjutnya ada tujuan dari penerapan teknologi informasi dalam perencanaan perpustakaan digital. Untuk tujuan utamanya terciptanya sistem perpustakaan digital yang efisien, akurat, dan juga mudah untuk diakses. Selanjutnya boleh di next. Oke, kami merancang Entity Relationship Diagram atau ERD yang menggambarkan relasi antar entitas seperti buku, pengguna, kategori, dan peminjaman. Dengan menggunakan primary key dan foreign key, relasi antar data dapat terbentuk secara logis dan konsisten. Boleh di next. Oke, kemudian setelah kita menentukan ERD-nya, kita akan membuat tabel-tabel seperti tabel buku, pengguna, pengarang, kategori, peminjaman, dan menyusun secara data untuk terstruktur. Untuk selanjutnya, yaitu pembahasan DML, DQL, dan DCL, saya akan serahkan kepada rekan saya, Valendi Yabes. Untuknya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya rekan saya, Davi. Dan pada saat ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai perintah dari DML ini. Jadi kami menggunakan perintah SQL di DML ini seperti insert, update, dan delete untuk memanipulasi data, serta select untuk mengambil informasi dari database. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah salah satu contoh perintah Oke, cukup di sini. Ini adalah salah satu perintah DML yaitu insert. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada kami menulis seperti insert into buku, ID book, judul buku, ID pengarang, nama penerbit, dan segala macamnya. Dan jadi ini tuh untuk menginsert gitu teman-teman. Jadi ada buku, ada judul buku, ada ID pengarang, nama penerbit, dan next lagi. Di sini juga ada update, next lagi. Dan ada pun juga delete. Next. Dan ini adalah salah satu contoh perintah DQL. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kami menggunakan select untuk mengambil informasi dari database. Bisa di next. Oke, jadi ini salah satu contohnya teman-teman. Jadi select judul buku, tahun terbit, from buku. Jadi perintah DQL yang ini tuh kita ingin menampilkan judul buku dan tahun terbit dari database buku. Jadi ini salah satu contoh perintah dari DQL. Next. Sama seperti tadi, kita kalau tadi kan spesifik teman-teman. Nah, kalau ini kan ada bintangnya. Jadi select bintang itu artinya kita itu ibaratnya kita menampilkan semua yang ada di database buku. Tapi spesifiknya itu kita ingin menunjukkan buku-buku yang tahun terbitnya itu hanya di 2020. Next. Next lagi. Mungkin kita bisa lanjut ke yang selanjutnya. Setelah DQL kita bisa lanjut ke DCL.
ini ada salah satu contoh DCL teman-teman. Jadi DCL itu kami gunakan untuk pengelolaan akses. Jadi kami juga menerapkan berbagai perintah seperti grant dan revoke untuk mengatur hak akses pengguna seperti admin, staff, dan pengguna biasa. Seperti yang teman-teman lihat di sini, kami membuat perintah DCL. Next, teman-teman. Naik lagi. Oke, kita mau masuk ke aljabar relasional nih. Jadi selain perintah-perintah SQL-nya seperti yang tadi saya sebutkan tadi, seperti grant, revoke, select, insert, update, delete, kami juga menyusun berbagai query dengan pendekatan aljabar relasional dan kalkulus relasional untuk menggambarkan operasi basis data secara formal dan matematis. Seperti yang teman-teman lihat di layar, ini adalah salah satu contoh implementasi convert ke SQL, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Next. Lagi, next. Dan berikutnya, setelah penjelasan singkat mengenai DCL, DML yang kami gunakan, saya serahkan berikutnya kepada rekan saya, Saudara Abdurrahman Fadli. Oke, thanks for the chance. Sistem perpustakaan, kesimpulannya, sistem perpustakaan digital ini dirancang untuk mengatasi duplikasi data dan ketidakteraturan pencatatan di perpustakaan Hogwarts School. Dengan basis data relasional dan table terstruktur, informasi dapat dikelola secara efisien dan akurat. Hasilnya, pengelolaan perpustakaan menjadi lebih modern, transparan, dan terintegrasi. Sekian dari kami. Sisanya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan bisa disampaikan langsung di kolom komentar ya teman-teman. Dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.